Oke, selamat datang kembali di G32 Podcast. Balik lagi bareng kita ya. Gue G32 dan gue Iwan. Iya, kita bakal ngomongin nih masalah yang sering ditanyakan oleh orang. Sebenarnya hantu itu ada apa enggak ada sih? Ya. Menurut lo gimana nih? Ada atau enggak? Menurut gue 50-50. Ya, 50-50 itu gimana? Bisa ada, bisa enggak ada. Bisa ada, bisa enggak Iya. ada, benar. Kenapa tuh? Kenapa 50? Nah, menurut gue pribadi, gue belum pernah lagi ketemu yang namanya hantu. Ya, enggak pernah lihat. Belum Jadi, pernah. Ya, belum pernah lihat karena ya belum pernah aja gitu. Iya kan? Terus ada kenapa? Kenapa jadi ada? Ada karena kepercayaan orang tua. Iya, karena Kata semua orang tua. kata orang tua, di sini ada hantu. Benar. Nah, di sini gue juga punya pertanyaan ya. Bukan hanya hantu itu ada atau enggak ada. Terus gue bertanya juga, kenapa hantu itu di setiap daerah itu berbeda-beda? Contohnya aja, di Indonesia kan kita kenal namanya pocong, kuntilanak, kuyang, tuyul, benar. tuyul. Coba kita lihat di Amerika misalnya, nggak ada tuh namanya pocong, kuntilanak. Adanya vampir, misalnya Slenderman, ya kan? Slenderman. Ya, nggak ada namanya tuyul itu nggak ada. Benar juga. Kenapa berbeda-beda? Ya benar Menurut juga lu itu yang gimana? jadi pertanyaan menurut saya. Ya menurut lu gimana? Saya nggak tahu juga. Ya nggak tahu ya, bingung kan? Bingung, saya juga bingung. Iya, Baru makanya. kali ini saya tahu. Kalau hantu itu beda-beda. Ini menurut lu nih, hantu yang paling mengerikan itu dari mana? Hantu dari mana? Menurut saya dari Indonesia, Dari Indonesia. Kenapa? Benar. Kenapa? kuntilanak. Kuntilanak. Tawanya. Tawanya gimana Tawanya. sih? Wah, gila. Lu praktekkan tawanya ya. Lu praktekkan tawanya si kuntilanak. Tapi kalau menurut gue yang paling menakutkan itu di Indonesia yaitu kuyang, karena kuyang itu salah satu hantu yang gore gitu. Oh, Dia kan jantungnya iya, lumayan dengan gue seperti itulah. benar, Nanti benar, kalau benar. gue jelasin secara gamblang nanti bisa di blok ini. blok ini kena dolar kuning kita. Ya dolar kuning nanti ya. Yang buat yang tahu kuyang ya itu menurut gue sangat-sangat mengerikan dibandingkan kayak hantu bungkus ya. Oh, Malaysia pocong itu hantu bungkus bilangnya. Terus benar. Terus Kalau kuntilanak ya, meskipun kalau gue lihat langsung gue nggak tahu nih. Benar. Takut apa enggak. Iya kan? Kalau lu apa? Kalau gue pribadi langsung lari. Kalau Langsung jika lihat, lari. langsung lari. Kalau gue ya jelas refleksnya lah lari ya, karena sambil pertama. teriak. Tapi jujur aja gue nggak pernah sih lihat hantu atau semacamnya itu. Sama saya juga. Merasakan pernah Merinding yang merasa ada gitu kan. Kuduk berdiri. Tapi ya itu masih belum dipastikan gitu. Terus gue mau ini ya, membandingin hantu Indonesia sama hantu negara-negara lain. Kalau lu lebih suka hantu yang mana maksudnya? Jadi kan ada film-film horor nih, misalnya lu lebih suka yang mana? Oh benar. Saya pernah nonton film horor yang dari Jepang. Apa itu? Coba deket-deket sama mikrofonnya. Kemarin kan suara lu nggak terlalu kedengaran. Benar. Dering. Dering. Oh, yang keluar hantu dari yang keluar, sumur ya. terus sama itu. Dari TV. Iya, Wah, itu serem banget menurut saya. Gimana? Keluar dari TV itu kita kena kutukan. Dalam 3 hari kita pasti akan mati. Dibunuh sama si itu. Sadako. Siapa sih? Sadako ya, namanya Sadako. Sadako. Iya, Benar. Sadako. Wah, itu. Gue ingetnya Kayako itu kan beda Kayako ya. rumah berhantu, Itu rumah berhantu ya. Benar. Sadako itu dari penampilan menurut gue Mirip kuntilanak. Benar. cuma beda kan. Beda. Kalau kuntilanak kan melayang, kalau dia kan kayak apa tuh merangkak Kayak suster ngesot. kayak suster ngesot ya. Mungkin Jatuhnya. Sadako ini campuran Suster ngesot sama suster kuntilanak. ngesot sama kuntilanak. Benar. Iya kan? Bener juga. Tapi kalau gue sih yang gimana ya? Gue kan kurang suka nonton film horor atau film gore karena bukan berarti gue takut ya. Gimana ya? Passionmu. Bukan hobi aja di sini. Tapi kalau hantu itu ada yang nyeleneh ya. Hantu Jepang juga, yaitu hantu tisu toilet. Oh, itu lu tahu kan? Tahu Akamanto. Nah, iya. Itu tuh gimana sih? Hantu Bener juga, tisu toilet. Tisu biru atau tisu merah katanya? Enggak tahu tuh. Katanya jika tisu merah dibunuh dengan sadis. Katanya kan biru. Kadang-kadang dia terbang melayang-layang gitu kan di langit gitu. Terus kalau dia mau bunuh korbannya dia lilit pakai tisu toilet gitu. Bener, jika kita milih yang tisu biru. Oh iya gitu ya. Gue agak bingung tuh tisu toilet. Sampai-sampai ada hantu tisu toilet gitu. Gimana sejarahnya? Nanti mungkin bakal kita
jelaskan ya sepengetahuan kita kenapa hantu itu di setiap negaranya berbeda-beda, bukan setiap negara, setiap daerah itu berbeda-beda. Kalau kita di Kalimantan ya paling mengerikan menurutku ya kuyang, terus ada jenglot di tanah Jawa ya kan, buto ijo dan lain-lain. Kenapa itu beda-beda? Nanti bakal kita jelaskan. Tapi di sini bakal seru-seruan dulu ngomong ngalor ngidul ya, karena inilah tujuan podcast ini. Kita ngomong ngalor ngidul ya supaya kalian itu komen di bawah, ngasih penjelasan, kritik dan saran ya, buat kita nambah ilmu pengetahuan lagi. Balik lagi kita nambah ilmu pengetahuan buat kita sendiri gitu. Benar. Oke, terus lu mau bahas apa nih tentang hantu-hantu ini? Menurutmu ya hantu paling seram apa? Menurut gue ya hantu paling seram ya kuyang menurut gue. Kuyang. Terus kalau di Jepang gue pikir di Jepang itu ada kuyang juga, ternyata bukan. Yang gue lupa namanya, yang dia bisa panjangin leher dia. Nanakubi kalau nggak salah, yang panjangin leher sama julurin ilat itu. Julurin lidah maksud gue. Balik lagi bahasa gue ya. Gue pernah dengar satu hantu Jepang yang mirip dengan suster ngesot. Apa? Setengah badannya hancur. Gue nggak tahu tuh. Karena kelindes kereta. Nggak tahu tuh. Teke-teke. Yang ngesot juga seperti suster ngesot. Cuma setengah badannya berarti lebih seram dong. Lebih seram daripada kuyang. Dari kuyang. Dari kuyang menurut gue pribadi. Ngesot ya. Ngeri-ngeri juga ya hantu Jepang ini. Jadi bagi kalian yang ingin tahu teke-teke cari di Google. Silahkan searching di Google ya buat kalian minat masalah seperti itu kayak hantu dan segala macamnya ya, silahkan. Kalau gue ya milih enggak sih, karena ya bukan passion, bukan berarti gue takut, tapi bukan passion gue aja. Terus gue mau bahas nih, coba kalau lu pikir misalkan hantu Indo misalnya seperti pocong dan suster ngesot, kalau ada di Amerika nih bakal ditakuti atau enggak? Mungkin diketawakan. Kenapa? Karena aneh, mana ada hantu kayak gitu menurut mereka mungkin ya. Kayak kita juga lihat vampir, gimana menurut lu? Biasa aja kan, kayak ya kita udah lazim lihatnya vampir di TV, di film-film ya kan. Nggak ada rasa takut ya. Mungkin kalau ada vampir foto-foto selfie. Mungkin cosplay ya kita kira ya. Cosplay bukan ini, bukan hantu. Ternyata beneran vampir mati. Habis kita. Aduh. Oke. Menurut gue hantu Jepang yang paling seram daripada hantu Indonesia. Kenapa? Hantu Jepang kan bisa membunuh. Bisa bunuh? Benar. Kalau hantu Indonesia enggak ya? Enggak. Cuma nakut-nakutin aja, ketawa. Kayak gitu ya. Iya benar. Enggak ini ya. Hantu Indonesia lebih baik menurutku. Iya, dia cuma nakut-nakutin, enggak bunuh ya. Benar. Kalau hantu Jepang bisa bunuh ya. Bisa bunuh juga. Sadako. Iya, dia bisa ini. Iya. Kayako jika kita masuk ke rumahnya. Iya. Terus Kamanto. Kuchi sake ona. Oh iya itu. Tuh kalau lu ketemu sama kuchi sake ona ya, artinya kalau kuchi sake itu artinya mulut robek. Ya, mulut robek. Jadi kalau kita ketemu sama kuchi sake ona itu, kuchi sake atau kuchi sake nih? Kuchi sake bawang. Seperti itulah ya. Seperti itulah ya. Sulit sebutkan namanya kuchi sake ona itu, kuchi sake ona ya. Katanya kalau dia nanya, "Gue ini cantik apa enggak?" Ya jawab aja lumayan gitu, karena kan dia awalnya pakai masker kan. Iya benar. Nah kalau kita jawab cantik, dia buka ternyata enggak ya tetap dibunuh kita. Kalau dibilang jelek ya langsung dibunuh kita. Juga. Ya kalau mau aman ya bilang aja ya lumayan lah, netral aja gitu. Biasa aja. Atau ya biasa lah, ya. Lumayan. Nah gitu caranya kalau kalian ketemu sama, misalkan ke Jepang nih, ketemu sama kuchi sake ona ya mungkin. Oh ini ketika kalian ketiban sial. Ya ketiban sial. Ya jawab aja ya lumayan cantik. Buat jaga-jaga. Ini ya tips ya buat kalian yang nggak tahu, tapi yang udah tahu ya lupakan aja. Terus di sini tentang hantu Jepang ya, kita mungkin di channel ini lebih prefer bahas tentang Jepang karena ya pertama karena kita juga suka sama budaya Jepang. Benar ya. Dengan pembahasan kemarin tuh bukan berarti kita itu benci sama budaya Jepang. Kita itu sebenarnya suka sama budaya Jepang, cuma beda aja. Gue sedikit menyukai anime, si Iwan nggak terlalu suka sama anime. Saya lebih suka budayanya. Ya, kita lebih suka budaya. Nah di Jepang itu juga ada hantu yang ya bisanya cuma nakut-nakuti aja. Apa ya namanya, gue lupa tuh. Dia ada di wajahnya boleh. Ya itu dibokong wajah bukan wajah dibokong, di bokongnya itu ada mata. Oh iya mata salah ya, mata ya. Katanya itu udah jadi zaman dahulu kala. Dari zaman dahulu samurai. Ya buat nakut-nakutin aja kan dia. Absurd sekali itu hantu. Absurd. Dia senang kalau orang itu takut gitu.
mungkin sama hantu Indonesia. Iya benar. Dia cuma nakut-nakutin aja. Tapi itu unik aja hantunya, unik. Unik ya, unik. Mata dibokong. Iya, mata dibokong itu. Mata dibokong. Idenya dari mana? Ntar ya mungkin bakal kita jawab nanti ya di akhir ya. Terus ada juga yang payung itu juga gue nggak ngerti. Oh, payung. Ada bener, payung. Bener, ya, payung. Yang ada matanya payung, banyak ya hantu yang nyeleneh sebenarnya banyak. Nyeleneh sekali di Jepang itu. Nah, ini kan gue pernah nonton nih film yang pernah gue bahas juga sama lo. Judulnya itu Nobunaga Concerto. Ya. Concerto. Nah, di situ tuh dia pernah nyinggung tentang kappa. Lo tahu kan kappa? Kappa ya, benar-benar makhluk air seperti kura-kura. Di film itu kan tentang time heist ya, time sleep maksud gue, time sleep. Jadi ada orang dari masa depan, dia itu mungkin penari balet atau apa, dia pakai pakaiannya hijau kan. Nah, dia kan masa lalu. Jadi dianggap kappa dia itu. Sebenarnya bukan. Dia itu bukan kappa, cuma dia itu kayak orang Eropa seperti itu. Terus di Jepang kan dia suka budaya Jepang. Jadi time sleep ke zaman Sengoku. Jadi dianggap kappa, di penjara dia. Lucu sekali. Lu nonton deh kalau lu recommended bagi kalian yang nonton. Filmnya itu film-film samurai seperti itu ya, cerita tentang Oda Nobunaga ya. Menarik. Dia tidak menghilangkan garis besar sejarahnya, cuma dia memberikan bumbu pandangan berbeda aja tentang Nobunaga, terus tentang Akechi Mitsuhide dan Hideyoshi ya, pandangan berbeda. Recommended banget. Dia ada seriesnya itu 11 episode sama 1 movie buat finalnya. Itu keren tuh. Nah, ini kita bahas film tahun 2016. Iya, keluaran tahun 2016 kalau enggak salah. Kalau enggak salah ya. Keren tuh. Keren filmnya, keren. Keren filmnya. Terus ada lagi hantu apa ya? Yang nyeleneh itu banyak dari Jepang. Ya, gimana ya? Ada banyak hantu sih sebenarnya. Gue agak sedikit lupa, kayak hantu api biru sama api merah tuh beda katanya. Itu gue bingung juga deh. Kalau menurut lu gimana? Opini lu tentang hantu-hantu ini apa gitu? Itu menurut gue, kenapa hantu-hantu Jepang itu bisa membunuh? Kenapa? Hantu-hantu Jepang itu bisa membunuh. Kenapa? Kebanyakan bisa membunuh. Iya, kenapa? Ya, menurut kamu. Lu nanya sama gue. Gue pikir lu. Ya benar. Ya karena menurut gue ya, kalau pendapat gue, kenapa hantu itu bisa membunuh, hantu Jepang ya, atau hantu apapun itu, kenapa bisa membunuh? Sebenarnya tergantung dari manusianya. Kenapa? Karena hantu itu sebenarnya ya perwujudan yang manusia takuti. Misalkan di Indonesia ya takutnya seperti pocong gitu. Atau ini adalah penjelasan yang gue omongin tadi ya. Kalau di Indonesia mungkin takutnya pocong, di daerah-daerah tertentu takutnya kayak buto ijo, kuyang, kuntilanak dan lain segala macam. Tergantung apa yang ditakuti masyarakat di sekitar itu. Misalkan kita di Banjar ya takutnya seperti kuyang misalnya. Ya, jin. Nah, jin itu akan menyamar seperti apa yang kita takuti. Seperti itu. Jadi buat orang yang berpikirannya gimana ya, paranoid ya bakal bisa melihat itu. Sebenarnya ya yang menyamar itu adalah jin yang jahat ya, maksudnya jin yang nggak baik. Kan jin ada juga yang baik ya. Benar-benar. Jin yang jahil ya, jin jahil lah maksud gue. Nah gitu. Nah, kenapa di Jepang itu, menurut lo ya, itu kan pertanyaan lo nih, kenapa di Jepang itu hantu itu bisa bunuh? Karena ya mungkin masyarakat Jepang itu percaya kalau hantu itu bisa bunuh. Ya jadi batasannya itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Kalau kita percaya hantu itu nggak ada ya lu nggak bakal bisa lihat hantu, karena lu percaya hantu nggak ada. Jadi lu punya batas sendiri, lu nggak bisa lihat hantu gitu. Cuma kalau lu percaya hantu itu ada, ya hantu itu bakalan ada, karena semua itu berawal dari pemikiran lu, terus di deliver oleh jin-jin yang jahat tadi ya. Nah terus dia menyamar dari sebagai bentuk apa yang lu takuti. Terus nih gue mau bahas juga tentang apa ya yang biasanya yang gue sering lihat, misalkan nih ada yang bilang kan, gue sering lihat bayangan hitam besar gitu. Nah tapi nggak ada wujud, cuma hitam besar. Itu menurut lo apa tuh? Ini gue nanya sama lo. Menurut gue itu bayangan aja. Iya kan? Nah bayangan aja. Mungkin juga halusinasi delusi ya. Iya ya. Kan semua itu kadang kalau kita bicara dari segi psikologi bukan dari segi religi ya. Bukan segi religi ya, memang psikologi kita atau pemikiran kita itu bisa terwujudkan kalau kita dalam kondisi suatu kondisi misalnya
gelombang otak kita lagi gimana, kita misalnya lagi parno banget, lagi takut banget. benar. Ya kan bisa langsung ada yang kita takuti gitu. Sebenarnya ya yang ada konstruksi itu ya otak di kita otak sendiri. kita Dia langsung membuat itu seolah-olah fisik, tapi sebenarnya enggak. Nah, lu pernah dengar gak kayak imajiner atau teman imajinasi? Ada pernah kan? Jessica Method. Ini gini ya teman-teman. Dulu itu entah tahun berapa ya, terkenal banget yang namanya Jessica Method, metode Jessica, sampai ada bukunya lagi. Nah, terus gue sedikit mempelajari gimana sih, mencobalah mempelajari tentang Jessica Method itu. Nah, gue nggak bilang ini masalah religi dan lain-lain, itu bilang itu jin atau apa gimana. Kita bicara masalah yang gimana ya, yang bisa diterima oleh orang-orang aja deh, ya kan? Benar. Kita nggak mau nyinggung masalah agama gitu. Yang lebih gimana ya, ilmiah aja. Sebenarnya yang bayangan hitam itu ya, yang gue searching yang nggak cuma dari Jessica Method, tapi yang selain itu dari YouTube, dari internet, karena bayangan hitam itu memang sebenarnya ada, cuma sebagai perwujudan dari imajinasi kita, makanya dibilang imajiner. Nah, Jessica Method itu ternyata maksud gue ya ternyata memanfaatkan yang bayangan hitam itu yang memang sudah ada di otak kita, tapi kita edit lagi sesuai tampilan yang kita inginkan. Misalkan lu pengen tampilannya jadi cewek cantik, seksi, putih, kawaii, cang misalkan, ya kan? Bisa. Atau lu pengen bikin apa, itu bisa ternyata katanya, dengan ya itu tadi kita edit di otak kita. Tapi ya kita harus belajar dulu yang namanya mode super sadar katanya. Nah, itu buat itu tadi memfokuskan pikiran kita agar ya bisa mengedit yang itu tadi. Nah, katanya ya, balik lagi ke Jessica Method tadi, dia bisa bikin apa aja dengan imajinasi kita. Tapi ya harus belajar metode seperti betapa super sadar, bukan seperti bertapa. Dia lebih ke, lu pernah ini enggak seperti yoga, mungkin bisa dibilang bertapa, tapi yoga cuma kita itu relaxing tubuh kita, cuma pikiran kita tuh harus tetap sadar gimana caranya. Pokoknya seperti tubuh kita itu tidur, cuma pikiran kita tetap aktif gitu. Dia lebih mungkin meditasi. Seperti meditasi ya. Jadi kan kita bisa konsentrasi lebih katanya, meskipun kita di tempat ramai misalnya bisa konsentrasi. Nah, itu katanya bisa bikin edit itu gitu. Terus ada juga kan yang lucid dream. Nah, lucid dream ya, gue sering dengar. Gue sering pengen belajar tuh ya lucid dream. Susah. Karena kita harus mempertahankannya itu tadi ya. Kita tubuh kita tidur, cuma pikiran kita harus tetap bangun, itu susah banget ya. Nah, menurut gue ya itu tadi, balik lagi ke hantu tadi. Kenapa hantu di setiap daerah atau setiap negara itu beda ya? Karena tadi pemikiran orang. Kalau orang di daerah ini misalnya takutnya sama ini, ya jin-jin yang jahat itu bakal niru apa yang ditakuti sama orang di sekitarnya. Ya, karena itu tujuannya, menakut-nakuti. Iya. Jadi balik lagi buat pikiran kita sendiri. Kalau kita nggak percaya sama hantu, ya nggak bakal ketemu sama hantu gitu. Itu secara ini aja ya, maksudnya secara ilmiah, bukan bicara secara religi ya. Karena kita sebisa mungkin tidak menyinggung masalah itu, karena ya kita bukan orang yang benar-benar tahu masalah religi. Kita biasa aja. Ya, kita mengikuti apa yang kita tahu dan kita juga belajar gitu. Ya nggak pengen lah mendahului orang yang udah tahu, benar-benar tahu gitu. Dari segi religi, karena kita ya biasa aja dari segi religi, ya nggak bahas segi religi. Terus apa lagi nih? Ada Hafini Nadika atau gimana? Ada hantu dari luar negeri yang mirip dengan hantu Indonesia. Apa ya menurut kamu, apa aja? Hantu dari luar negeri yang mirip dengan hantu Indonesia. Dari mana dulu nih? Contoh, Wewe Gombel. Wewe Gombel di Malaysia ada. Suka culik. Ya, iya di mana tuh? Ya. Di Malaysia juga ada, di Meksiko juga ada. Ingat La Rona. Culik anak-anak kecil. Gue lupa tuh. Nggak tahu masalahnya gue. Nggak terlalu jelasin di Malaysia. Ya, tahu. Yang kan Malaysia tuh satu rumpun lah sama Indonesia. Kalau pocong itu di Malaysia bilangnya hantu bungkus. Pontianak. Ya, itu seperti itu lah. Lu jelasin, ada hantu yang mengerikan nggak dari belahan dunia ini? Kan gue nggak terlalu tahu nih. Menurut gue Bloody Mary itu gimana deh? Bloody Mary
jika kita ke cermin, kita katakan Bloody Mary 3 kali, dia akan muncul. Terus dan akan membunuh kita. Wih, gila. Katanya dari luar sana ya. Menakutkan sekali itu. Iya. Kita mau melihat hantunya, kita harus ke WC tengah malam, tepat jam 12 malam, sendirian, bawa lilin 1 di depan cermin. Toiletnya harus ada cermin. Kita katakan 3 kali Bloody Mary. Baru dia keluar dan kita bunuh. Nah, ini agak make sense sama pikiran gue baru aja keingat satu hal nih. Kenapa kita tuh harus, yang pertama harus gelap, cuma bawa pencahayaan minim di tempat yang misalnya toilet ya, pokoknya tempat yang kotor lah. Ya, benar. Kenapa? Karena itu adalah tempat jin gitu. Tempatnya jin bersemayam. Makanya jin itu kan tempatnya, atau bukan tempat jin sih sebenarnya, lebih tepatnya tempat setan. Nah, kalau kita bilang jin secara umum kan ada juga jin yang baik gitu. Benar. Tempat setan lah. Nah, kenapa kita di tempat itu lebih bisa melihat ya hantu? Karena ya dia itu tempatnya, tempat setan itu bersemayam di situ gitu. Jadi setan-setan yang jahat, setan pasti jahat ya. Pasti jahat. Setan-setan itu ya menakutinya di tempat seperti itu gitu. Kenapa harus di tempat yang kotor, cahayanya minim ya? Karena lebih mudah menakuti manusia. Karena sudah psikologinya udah di otak udah gila, tempatnya ngeri banget sih gitu. Nah, itu make sense. Kenapa harus tempat gelap, terus di WC, pencahayaan minim dan gitu. Itu caranya sebenarnya. Itu triknya para setan untuk menakuti manusia. Itu teman-teman, kalau kalian yang belum tahu ya. Kalau yang udah tahu ya hindari. Lupakanlah kata-kata kita tadi ya kan. Karena kita bukan yang paling tahu ya, makanya di sini kita perlu yang namanya koreksi teman-teman dari kalian. Terus apa lagi nih hantu yang lu ini? Menurutmu ya atau apa ya, gue kan nggak terlalu tahu nih. Terus gue pernah nonton film Pirates of the Caribbean atau apa tuh yang ada bukan putri duyung ya, siren ya. Ya siren ya, itu lagi mitologi. Itu kan mitologi ya, bukan hantu ya. Bukan hantu. Tapi katanya di dunia nyata itu ya mungkin siren atau putri duyung atau apa itu memang benar-benar ada katanya. Bukan dugong ya, tapi ya benar-benar ada. Katanya ada, bahkan ada di kitab-kitab, misalnya kitab-kitab apa ya, bukan kitab suci sih sebenarnya, kayak gimana ya, mungkin penulis-penulis terkenal seperti imam siapa dan siapa gitu. Kalau di Islam ya ada imam siapa gitu, gue agak lupa nih. Buat kalian yang udah tahu silahkan komen di bawah ya. Pernah katanya melihat orang membawa ikan yang menyerupai manusia. Nah, tapi hukumnya itu bukan gimana ya, terus si tokoh ini, maksudnya si penulis ini meminta sumpah dari nelayan itu untuk tidak menyetubuhi ikan itu karena hukumnya itu haram gitu. Kenapa? Karena ya makhluk itu yang seperti siren atau putri duyung itu masuk ke dalam golongan binatang ternyata. Jadi ternyata bukan hantu. Bukan hantu. Kalau terus kan ada dalil yang membolehkan kalau kita memakan maksudnya makhluk bangkai, yang ada di laut, makan ikan, bangkai ikan pun boleh kan. Benar. Nah, itu hukumnya apa tuh makan putri duyung misalkan ya? Hukumnya boleh aja katanya ini yang gue tahu ya, balik lagi yang gue tahu, katanya boleh. Karena dia termasuk golongan binatang dan dia hidupnya di laut gitu. Termasuk ikan gitu. Tapi katanya rupanya tuh bukan gimana ya, kalau kita kan gambaran kayak Ariel itu kan cantik gitu, seperti kartun-kartun ya, seperti kartun itu kan katanya cantik, tapi katanya enggak, jauh beda dari ekspektasi kita terhadap putri duyung katanya. Bahkan ada yang bilang lebih mirip sama laki-laki daripada cewek gitu. Nah, ini gue nggak tahu nih kepastiannya bener atau enggak. Buat kalian yang lebih tahu, balik lagi ya, bisa koreksi di kolom komentar biar kita semua lebih cerdas. Benar. Iya kan, kita nggak cuma omong kosong yang nggak terbukti gitu. Ya, semoga aja kalian ada yang komen di bawah buat meluruskan ini. Ya, benar. Karena kita juga bingung di sini. Bingung juga ya. Benar. Mungkin di episode selanjutnya kita bakal bahas hal lain lagi, mungkin seperti mitologi benar, atau bahas-bahas film. Pokoknya kita ngalor ngidul aja lah ngomongnya ya kan.
Jadi nggak terfokus, yang fokus kita harus formal. Saya akan membahas tentang ini. Jadi bagaimana pendapat Anda, apa opini Anda, apakah itu make sense? Enggak seperti itu ya. Kita cuma ngalor ngidul aja karena ya musim-musim pandemi gini ya, tahun baru nih, tahun 2021. Aduh. Mungkin menurut gue tahun lalu itu tahun paling kampret menurut gue ya. Paling kelam menurut paling kelam karena aduh, kita udah bukan dipecat ya, maksudnya resign dari kerjaan, terus beberapa bulan nganggur. Tapi menurut gue ya, tahun lalu itu juga tahun dimana gue menemukan passion gue gitu. Jadi gue nggak harus kerja ikut sama orang lain, gue nggak harus punya bos gitu. Terus ya sendiri. Ya gue kerja sendiri lah. Ya meskipun hasilnya ya nggak terlalu buat ini ya, baru-baru ini karena ya hasilnya. Tapi di balik gimana ya, di balik hal buruk pasti ada hal baik setelahnya. Karena ya positif negatif itu harus ada, harus imbang. Pasti ada. Nanti misalkan tahun kemarin tahun paling kampret menurut kita. Siapa tahu tahun ini tahun paling berkah bagi kita ya kan. Kita syukuri aja lah. Setidaknya kita masih bisa makan ya kan, dan masih diberi kesehatan. Alhamdulillah sampai sekarang kita nggak kena ini ya, nggak COVID, dan semoga nggak ya. Semoga enggak semoga enggak hingga pandemi berakhir. Buat kalian yang kena COVID, semoga kalian cepat sembuh dan tetap semangat jalani hidup. hari. Karena sebenarnya penyakit itu akan kalah jika kita positif terus pikiran kita. Benar. Kita pasti sembuh. Nah, itu pasti sugesti kita harus sugesti dulu otak kita, baru tubuh itu mengikuti. Oke, mungkin episode kali ini kita cukupi saja untuk pembahasan hantu dan segala macam. Jika kalian suka sama video ini, like. Jika kalian pengen punya masukan, silahkan komen, kritik, saran kalian di bawah. Kalau kalian ingin mensupport channel ini, silahkan klik subscribe teman-teman. Terus juga advance Facebook kita di G-share ya. Geser lah. Bisa dibilang geser ya, tapi tulisannya G Sahare. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa untuk bahagia terus. Gue G32, gue Iwan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.